buktikan. Selamat pagi Pak Felix. Pak Felix, selamat siang. Laskar Kristus. Selamat siang, Laskar Kristus dari Manado. Saya juga sama. Nanti kita mengajari namanya doktrin Tritunggal sama Pak Valen juga senang banget. Tapi kita konsep berdasarkan ayat. Gitu aja. Silakan. Jadi bagus juga channelnya Pak Valen ini. Saya sangat mengerespon. Kita berdasarkan historical ilahi ayat. Doktrin Tritunggal bukan bicara manusia. Silakan. Lanjut. Nanti saya juga memberikan pandangan. Iya, jadi tadi saya sabar Pak ya. Jadi yang saya maksudkan ini, kalau saya pakai tolok ukur saya kepada yang lain sudah tentu tidak pas ya. Nah, seperti itu sebetulnya intinya dalam konteks keagamaan ya, dalam konteks agama-agama ya seperti itu. Itu intinya. Sehingga wacana yang dibangun segala macam itu memang berinti pada itu yang saya mau sampaikan. Oke. Yang kedua mengenai Wanes ini ya, mungkin sudah nampak dari Trinitas sesat namanya ya, sudah dengan sendirinya mengandung arti itu ya. Jadi kalau Anda katakan mengenai Yesus itu ya, nama Yesus itu nama Bapa, itu yang dari tadi saya minta, karena Anda sendiri yang tunjukkan teks Alkitab. Maka Anda harus bertanggung jawab, tunjukkan kepada saya di teks itu yang mengatakan bahwa nama Yesus itu sama dengan nama Bapa. Tekstual dulu. Nanti kalau mau teologis silakan, tapi tekstualnya dulu. Karena dari tadi Anda kan minta saya tuh eksplisit. Ya, seperti itu. Nah, silakan Trinitas sesat atau mungkin Pak Laskar Kristus mau langsung supaya biar kasih tinggi tensi ini ya, anggap saya kita kembali ke zaman para bapak gereja ini supaya kita lihat ini Trinitas sesat atau Wanes. Saya boleh tambahkan sedikit nggak ya? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Dengar ya. Ya Pak, Trinitas ini sesat firman nanti Tuhan. Ya. Firman Tuhan jangan dibantah. Ya, jangan dibantah. Ini firman Tuhan. Dengar ya. Oke, Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau beri kepadaku. Ya, namamu kita garis bawahi, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, berarti nama Bapa itu telah diberikannya kepada nama Yesus. Namanya Yesus itu. Ya, kemudian yang ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, garis bawahin, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sekarang nama Bapa itu siapa? Nama Yesus itu siapa? Supaya klop, supaya kita mengerti. Nama Bapa itu berarti nama Yesus adalah Yesus itu sendiri. Makanya aku dan Bapa satu, Yohanes 10:30. Demikian. Ya, itu berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa Pak Trinitas sesat ini kan Wanes ya. Bahwa dengan begitu kan Bapak mengatakan nama Yesus sama dengan nama Bapak, betul ya? Gitu ya Pak ya? Ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Oh iya betul. Bapak setuju dengan pernyataan itu. Ya, Bapak doktrin, setuju dengan pernyataan doktrin Tritunggal doktrin. Ya. Loh iya. Wanes itu doktrin. Ya. Sahabat dulu, coba dengar orang dulu. Gantian dulu, Pak. Saksi Yahwa itu doktrin. Mormon itu doktrin buatan manusia.
bukan berdasarkan Alkitab. Ayat begitu. Pak Trinitas sesat, mohon hargai pembicaraan orang. Engkau diam dulu. Engkau bicara, orang lain diam. Ya. Hargai sedikit. Ini saya bermaksud menjawab Bapak ya, Trinitas itu sesat. Ayat Trinitas itu ajaran sesat. Ini saya mau bantah. Saya nggak membantah ayatnya. Saya percaya dengan ayat itu loh, Pak. Saya percaya dengan ayat itu. Tapi saya tidak mengartikan seperti Bapak. Bapak tuh mengartikan seolah-olah, ya ini sama aja dengan tafsir apa ya? Tafsir mimpi, sejuta mimpi ini namanya, gitu loh. Bapak mengartikan nama harus, berarti namanya Yesus. Bapak namanya Yesus. Jangan gitu pakai tafsir. Loh, ya jangan pakai itu udah menafsir, Pak. Itu namanya Bapak sudah menafsir. Kita kalau percaya dengan Alkitab nggak? Saya tanya dulu. Bapak tak percaya Alkitab nggak? Biarkan Alkitab menafsirkan. Ini firman Tuhan yang kusampaikan, firman Tuhan saya berharap pembicaraannya terarah. Ya, sebentar Pak. Jadi, supaya enak didengar begitu. Ya. Oke, sebentar. Tadi saya lagi bikin teh. Ini kita tadi kan udah dengerin nih dari Pak Felix. Di sini juga ada yang baru. Saya langsung ke Pak kita tidak seiman aja ini ya. Bagaimana menanggapi doktrin Trinitas, kan di sini juga ada praktisi Trinitas. Sorry, aku tadi barusan mau nanggepin Pak Trinitas sesat dulu sebentar. Oh ya, sebentar. Ini Pak kita tidak siman tadi juga masuk izin kepada saya. Biar kita tidak siman dulu, nanti bisa dilanjutkan sama yang barusan. Silakan Pak, kita tidak siman. Ya, terima kasih. Salam untuk semuanya yang di room, yang di live chat. Ketika kita membaca tulisan-tulisan dalam kitab suci, di situ kita telah menerima informasi. Di dalam kita mengenal Tuhan, bukan ketuhanan. Tuhan. Jadi ada pengertian yang berbeda dengan dua kata ini, yaitu Tuhan dengan ketuhanan. Jadi sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, jika kita dengan tulisan-tulisan dalam kitab suci, kita sudah menerima informasi, mengenal tentang Tuhan, kita enggak perlu lagi mengatasnamakan bapak-bapak gereja. Sebab kita harus menghargai apa yang sampai kepada kita. Jadi tulisan-tulisan dalam kitab suci itu adalah untuk semua generasi. Begitu. Itu sebabnya saya juga konsisten, terserah kalian yang teologis menamakan saya apa. Saya Oneness kah? Saya Tritunggal kah? Saya Unitarian kah? Saya SSY kah? Sebab faktanya adalah saya dengan tulisan-tulisan dalam kitab suci yang saya jumpai. Itu faktanya. Saya non-akademis, jadi kalau berteologi saya nggak bisa. Karena mengenai Oneness, Tritunggal, dan yang lainnya itu hanya ada dalam dunia teologis. Bagaimana dengan saya? Faktanya saya dengan tulisan-tulisan dalam kitab suci. Jadi mengenai Tuhan tidak perlu lagi mengatasnamakan bapak-bapak gereja. Dan tidak ada ketuhanan. Tuhan, informasi yang kita jumpai dalam tulisan-tulisan dalam kitab suci itu Tuhan. Siapa Tuhan? Bukan ketuhanan. Siapa Tuhan, siapa namanya. Ya. Itu sudah ada dalam kitab suci dan kita harus menghargai itu. Sebab tulisan yang kita terima, kabar, ya, itu adalah warisan yang sampai kepada semua generasi. Itu adalah warisan. Jadi mari kita manusia, kita ini manusia. Masa kita harus bersandar pada bapak-bapak gereja? Ya, sedangkan Roh Kudus ada. Begitu. Dan mengenai Tuhan itu ya, sebentar saya ada tamu ya. Maaf ini keadaan saya begini. Sekali ada tamu. Ya, oke. Oke, thank you. Oke, saya sapa dulu. Di sini ada Ustadz Sugiono. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Valen.
Kayaknya lagi seru nih, saya nyimak aja lah. Ini kan internal Kristen ya. Iya Pak, oke, thank you. Silakan lanjut. Oke, yang tadi mau menanggapi dari Pak Trinitas Sesat, silakan. Baik, saya lanjutkan ya, misi Abang Valen ya, biar saya lanjutkan. Iya, boleh. Lanjut. Oke, Bapak Trinitas Sesat, saya setuju bahwa memang oneness itu doktrin, Tritunggal itu doktrin, setuju. Itu kan para ahli-ahli kitab juga sudah sudah mendeskripsikan itu demikian. Kita bisa mengetahui orang ini, oh dia menyembah satu Tuhan yang esa, mengerti bahwa Bapa sama dengan Yesus gitu ya, itu kita deskripsikan sekarang sebagai oneness saja gitu loh, kan nggak masalah. Saya bukan masalah cap, tapi itu sekedar deskripsi supaya kita lebih mudah aja memahami kan gitu. Nah, yang saya tangkap Bapak demikian kan gitu. Bapak mengartikan istilah nama di situ secara letterlek gitu ya. Bahwa nama kayak nama saya Kristen gitu ya. Bapak nama Trinitas Sesat kan gitu. Padahal bukan begitu kan sebenarnya. Saya bisa tambahkan ayat-ayat lain yang terkait dengan nama ini, Pak. Contoh, di Matius 28 ayat 19. Contoh ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama di situ disebutkan nggak nama Bapa siapa, nama Yesus siapa, nama Roh Kudus siapa? Enggak kan? Dalam nama nggak bisa diartikan secara letterlek. Begitu juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 7. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Di situ ditulis apa? Dalam nama siapa? Lah maksudnya ini bagaimana? Lah berarti ini merujuk kepada otoritas. Nama di situ adalah otoritas. Yesus memiliki otoritas setara dengan Bapa. Makanya di situ bukan nama ya seperti nama Trinitas Sesat, nama Kristen, Felix, dan lain-lain. Enggak. Nama di sini maksudnya adalah kuasa, otoritas. Kalau Bapak mau mengartikan itu secara letterlek, di Perjanjian Lama, nama Musa Yahweh dong. Yang enggak gitu. Bang Valen pasti nggak setuju. Sama seperti di 1 Samuel, berapa? 1 Samuel 17. Coba saya buka ya, 1 Samuel 17, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ayo, dia datang dengan nama Tuhan. Maksudnya gimana? Dengan otoritas Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Di situ Yesus memiliki nama Bapa. Bapa memiliki nama Yesus. Yesus juga memiliki nama Bapa. Itu maksudnya adalah kuasa. Yesus memiliki kuasa yang setara dengan Bapa, setara dengan Allah Tritunggal. Begitu, Pak. Kita nggak bisa mengartikan satu ayat hanya dari satu ayat itu aja. Terus Bapak tafsir sesuka hati. Ya begini jadinya oneness. Ya nggak masalah. Itu pilihan Bapak. Saya menghormati. Tapi saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan. Demikian. Bukan berarti Yesus, nama Bapa juga. Enggak. Tapi Yesus memiliki kesetaraan kuasa dan otoritas seperti Bapa. Yang saya sebut tadi, Matius 28 ayat 19, nama ketiga pribadi itu setara di dalam pembaptisan. Gitu. Demikian. Ada yang mau ditambahkan? Silakan, teman-teman yang lain. Iya, halo Pak Valen. Saya dari Manado, Laskar Kristus nih Pak. Ya, saya memberikan satu perspektif pandangan doktrin Tritunggal berdasarkan Alkitab ya Pak. Oke? Nah, fakta dalam Alkitab tentang Allah Tritunggal, Allah itu ada 3 pribadi. Jadi nanti kita bahas juga apa makna ini dalam tentang pribadi kealahan. Ya. Saya bahas dulu tentang doktrin Tritunggal. Tapi ini Pak, ini sudah primer. Kalau secara orang Kristen, doktrin Tritunggal jangan kita kait-kaitan kalau ketuhanan itu dibawakan lagi ke konsili bapak-bapak gereja. Kita lihat berdasarkan Alkitab. Oke.
Tuhan adalah satu atau echad. Nanti kita lihat jadi lebih dari satu jamak. Jadi ini pribadi. Jadi Tuhan adalah satu namun terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pribadi ini, masing-masing pribadi ini sempurna. Itu pertama. Jadi 3 pribadi ini adalah esa. Jadi satu esensi tidak bisa dipisahkan. Oke. Bapa itu kita kelompokkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Ini pemahaman perspektif Alkitab berdasarkan ayat. Jangan ditafsir sendiri. Satu ayat diartikan sendiri. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana Bapa itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan sampai 3. Firman Allah berkata, Kejadian 1 pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di sini Allah. Nah, Allah ini sebenarnya ini gelar untuk Bapa itu. Tetapi kita kelompok dulu ini Bapa. Karena di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi di situ ada tadi yang jadikanlah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus. Oke. Jadi sekarang Bapa ini di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ini pandangan perspektif Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang atau melingkupi, ada King James, di atas permukaan air. 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini kita bisa melihat secara pandangan perspektif Alkitab, bahwa ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Begitu. Itu. Jadi itu kita kelompokkan kepada Bapa. Nah, Anak itu kita kelompokkan di dalam pandangan Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi kita ayat dengan ayat baru kita satukan bahwa kenapa dia tidak bisa dipisahkan. Satu esensi. Keterkaitan antara ayat dengan ayat. Jadi memang secara eksplisit tidak ada di situ bahwa ini 3 Allah, Bapa Allah, ini nggak ada. Anak adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Kata anak ini bukan ini Bapa, ada istri melahirkan anak itu. Karena dia yang tadinya Yohanes 1 ayat 1, firman yang keluar dari Bapa. Itu namanya logos, keluar. Menjadi daging. Itulah kemanusiaan Kristus. Jadi anak itu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, itu untuk anak. Dan Roh Kudus adalah Yohanes 14 ayat 26. Jadi kita kalau mau pandangan berdasarkan ayat Alkitab saja. Yohanes 14 ayat 26. Firman Allah berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadanya. Di sini sudah 3 pribadi. Tetapi kita akan merujuk kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ini Roh Kudus, Roh Allah. Nah, secara fungsi masing-masing ketiga pribadi, kita dapat bisa membeda karya keselamatan. Jadi, Bapa atau yang kita gelar namanya Allah, untuk Bapa itu memprakasai ciptaan. Nah, kita sudah lihat tadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan 3. Dan anak itu adalah menjalankan atau menebuskan ciptaan. Karena dia datang ke dalam dunia, diutus itu Yohanes 3 tadi ayat 16. Sedangkan Roh Kudus itu menjaga ketetapan dan melahirbarukan. Nah, sekarang kan kita ada Roh Kudus. Yesus ada di sorga 2000 tahun yang lalu. Halo? Oke. Nah, oleh sebab itu saya kaitkan dalam hubungan ketiga
antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini ada hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Ayatnya di mana? Sekarang kita lihat. Contoh pertama. Bapa berkata kepada anak, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kita baca Markus pasal 1. Jadi dalam hal ini ketiga pribadi ini ada hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Markus pasal 1 ayat 11. Firman Allah berkata, lalu kedengaran suara dari sorga. Ini dari sorga, bukan dari Manado. Ya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini yang berkata Bapa terhadap anak. Itu pertama. Yang kedua, anak berkata kepada Bapa, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Ibrani pasal 10. Ya, kita senang di Valen ini memberikan ruang dalam konsep pemahaman. Oke, Ibrani pasal 10 ayat 9. Firman Allah berkata, Ibrani pasal 10 ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang, di sini aku ini Yesus, untuk melakukan kehendakmu. Nah, ini. Itu adalah kita bisa temui. Nah, sekarang yang ketiga adalah sang anak berkata tentang Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oke, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Ya, firman Allah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Oleh sebab itu, nah, persepsi ini, apa keilahian Kristus? Nah, kita bisa baca. Nah, kalau keilahian Kristus, siapa aku ini? Oke, Matius pasal 16, ayat, kita baca ayat 15 sampai 18. Ini bagaimana perkataan tentang Petrus terhadap Mesias. Nah, kalau kata Mesias ini berarti merujuk ke 350 nubuatan yang dijanjikan kepada Mesias itu setelah Adam dan Hawa jatuh. Itulah Kejadian 3 ayat 15. Oke, ini saya sampaikan dulu, nanti kita menanggapi berdasarkan ayat juga. Nah, apa keilahian Kristus? Nah, ini kita sudah mau bicara tentang keilahian. Kita baca ayat 15. Matius pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Ini kata Yesus kepada pengakuan terhadap Petrus. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesia, Yosua Hamasia, Mesia yang diurapi, anak Allah yang hidup. Nah, di sini ada Mesias, ada anak, ada Allah. Nanti kita pecahkan. Nah, yang sampai ke 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, ini kata Yesus kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini yang seksi pertama. Silakan mau menanggapi mungkin Trinitas. Kalau Trinitas yang berbeda dengan Tritunggal doktrin. Nah, saya akan nanti pertanyakan bagaimana historical lahirnya Yesus. Karena mereka Bapa ya Yesus, Allah ya Yesus, anak Yesus, Roh Kudus Yesus. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Iya, mengenai Kejadian 1, ketika saya membaca tulisan tersebut, itu sedang mengkisahkan saya, Pak. Saya yang dikisahkan dalam Kejadian 1 itu, Pak. Begitu. Dan mengenai Yohanes 1, itu mengkisahkan, itu menjelaskan peristiwa di Taman Eden. Yohanes 1 bukanlah tidak bisa dipahami
tiba-tiba ada, berdiri sendiri, celing. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini nih Yesus nih. Nggak bisa begitu, Pak. Tunggu dulu. Saya gini. Coba Bapak bilang apa alasan itu kisah Bapak Kejadian 1 ayat 1. Sekarang kalau Kejadian 1 ayat 26, coba kita baca. Ini bagaimana kita memberikan ayat 26, penegasannya ada di ayat 27, Pak. Ya, tunggu dulu. Makna apa ayat pribadi kelalahan menegaskan ayat 26. Begitu Pak, dalam saya memahami tulisan-tulisan dalam kitab suci. Iya, begitu Pak. Kalau Bapak mengangkat semua ayat, saya bisa tanggapi Pak ya. Jadi Kejadian 1 itu mengkisahkan saya. Ayat 26 itu ditegaskan dalam ayat 27. Jika Bapak mempermasalahkan kata kita, bagaimana dengan Kejadian 3 ayat 22? Coba untuk Bapak tanggapi. Siapakah yang dimaksud oleh Dia yang berfirman telah menjadi seperti siapa? Ini ada resiko ya. Di sini ada resiko. Sebentar Pak ya. Dalam Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya ada dua yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu resikonya Pak. Jadi kalau Bapak mau angkat semua ayat, saya bisa tanggapi Pak. Ya, jadi kalau Bapak mempermasalahkan kata kita yang di 1 ayat 26, bagaimana dengan Kejadian 3 ayat 22? Coba silakan Bapak tanggapi. Manusia itu telah menjadi seperti siapa? Telah menjadi seperti Bapa, telah menjadi seperti Anak, telah menjadi seperti Roh Kudus. Silakan Pak. Sebab di awal baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sudah dikatakan telah menurut gambar dan rupa kita. Kenapa di 322 telah menjadi? Ya, saya paham. Oke, ini pandangan saya Pak ya. Pandangan saya. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22, ini setelah kejatuhan manusia memakan buah pengetahuan itu. Jadi yang dikatakan kita di sini itu adalah dalam satu esensi Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 tadi Pak. Salah satu dari kita. Karena begini Pak, ini pandangan saya. Nah, Bapak silakan ini. Kenapa? Karena pada saat dia memakan buah pengetahuan itu, sebelum makan mereka kan tidak tahu bahwa mereka telanjang Pak. Nah memang kita akan menuju, memang saya lagi menyelidiki juga, arti buah pengetahuan itu. Jadi ini Adam dan Hawa, di saat dia memakannya, Kejadian 3 ayat 22 ini, salah satu dari kita berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu Pak, dari tanggapan saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita harus konsisten ya. Jika Elohim, ya, ketika kita membaca Elohim, itu merujuk kepada Dia yang berfirman, itu jamak yang tunggal, ya, kita konsisten ya. Nah, jika kita memahami di situ adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, kita di situ adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dalam Firman Pak, belum ini firman. Ya kan, bukan anak, belum ada anak situ Pak, sorry. Bapak jangan ininya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 22 yang berfirman berkata telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jika kita konsisten, itu adalah 3 pribadi, bukan saya ya. Bukan saya. Saya tentu tunggal ya, saya. Jadi Kejadian 1 itu mengkisahkan saya, Pak. Kejadian 1 mengkisahkan saya. Ya, tunggu dulu, Pak. Saya belum mau terangkan itu. Kejadian 3 ayat 22, saya mundur lagi Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini adalah protongelium pertama. Bapak setuju nggak? Itu menuju kepada Mesias. Pada saat itu saya baca. Jadi kita tidak bisa tafsirkan ini ayat berdasarkan Bapak punya ayat. Jadi ini ada kaitan dari Kejadian 3 ayat 15 Pak. Atau kita baca dulu Kejadian 3 ayat 8, 9 dan 10. Ya. Nah, saya baca dulu Pak ya. Kejadian 3 ayat setelah makan buah ini Pak. Jadi kita tidak bisa berpisah-pisah menerjemahkan ini.
Kejadian 3 ayat 8, 9, dan 10, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, maka waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Inisiatif Tuhan Allah pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, dia masih mencari. Ini sama dengan Lukas pasal 5 ayat yang ke-31 dan 32. Di sana ayat berkata bahwa bukan orang sakit, bukan orang sehat mencarikan tabib, tetapi orang sakit. Dan aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa. Itu kata Yesus di dalam Lukas pasal 5. Nah, inisiatif itu sehingga nubuatan pertama terhadap Mesias yang akan dijanjikan ini akibat manusia itu jatuh di dalam dosa. Itulah pertama dengan si ular tua, itulah yang terjadi pertarungan di ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunanmu akan diremukan kepalanya dan tumitnya, dan keturunannya akan meremukan kepalanya dan engkau akan meremukan tumitnya. Ayat ini protongelium adalah Injil pertama. Ini korelasinya secara penggenapan Galatia 4 ayat 4 dan 5. Jadi saya menjelaskan ayat demi ayat, Pak. Tidak bisa kita menafsirkan sendiri. Karena ini disinilah nubuatan pertama terhadap Mesias itu Yesus Kristus. Saya baca ya. Ya, saya baca ini. Jadi saya mengkaitkan ayat karena ayat ini harus korelasi. Nah, penggenapan tadi itu nubuatan pertama mulai terhadap Mesias. Di situ inisiatif Tuhan. Jadi Galatia 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, nanti kita baca. Jadi di sini korelasinya harus ada, Pak. Nah, ini sudah berbicara tentang 3 pribadi yang tadi itu Bapak dari Kejadian pasal 3 sampai ke ayat 22, Pak. Demikian dari saya, silakan. Ya, Pak. Jadi bisa saya tanggapi, saya tidak perlu mempertanyakan, ya Pak ya. Saya tanggapi dulu boleh ya, supaya nggak terputus ya. Saya tanggapi dulu. Jadi ya, saya tidak, Bapak kan sudah, jadi kan Bapak sudah mengutarakan. Jadi ketika saya mempertanyakan sebenarnya itu nggak baik ya, artinya mendebat ya. Bapak sudah mengutarakan pemahaman Bapak. Sekarang saya mengutarakan pemahaman saya terhadap tulisan-tulisan dalam kitab suci ya. Tetapi saya di sini tapi Pak harus ada dasarkan ayat, Pak. Coba Bapak kalau setiap menafsirkan. Saya pendahuluan dulu, Pak ya. Siap, okay. Pak. Tapi Bapak bermakna kalau Bapak mau untuk Kejadian 3 ayat 22 tafsiran Bapak, ayatnya di mana? Seperti saya tadi ayat Kejadian 3 ayat 15. Artinya kita jangan bernarasi bebas, Pak. Siap, Pak. Siap ya, Pak ya. Kita diskusi ya untuk edukasi yang penonton, Pak. Kita sama-sama Kristen, tetapi kita punya pandangan sama, tapi berdasarkan Alkitabiah, Pak.
Ayat menjelaskan ayat, itu Alkitabiah, Pak. Saya tidak suka kalau yang tidak bernarasi. Begini, Pak ya, setiap kita yang Tritunggal, ya ini yang teologis lah ya. Saya sebagai yang non akademis ya. Jadi begini, Pak, saya tidak bercerita Yuskola. Saya dari Manado, saya Laskar Kristus. Saya temannya Pak Felix. Tahu saya sering ada di mana-mana. Jadi saya mau pingin meluruskan betul tentang ketuhanan. Jadi kita berpandangan Alkitabiah. Jadi doktrin Tritunggal bukan ketuhanan, Pak. Bukan ketuhanan kan tadi, Tuhan, Pak. Bukan kealahan Tuhan. Allah. Oh, oke. Bukan kealahan Allah. Nah, makanya saya akan berbicara. Jadi Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nanti ke situ. Nah, siapa Mesias, siapa anak, siapa Allah? Ada ayat-ayatnya, Pak. Jadi kalau memberikan ini jangan narasi bebas. Nah, Bapak bisa menjawab Kejadian 3 ayat 22 ayatnya di mana? Apa maknanya? Baik. Begini, Pak ya. Saya pendahuluan dulu ya. Karena setiap kita mengklaim ya setiap pemahaman karena itu begini, bukan klaim. Ini bukan klaim, ini doktrin Tritunggal, ini primer, Pak. Gereja semua yang ada di Indonesia ini doktrin Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu loh. Ya, bentar, biar ngomong dulu, Pak. Prematur. Kita bukan cerita. Ayo, Pak, kita tidak Kejadian 1 itu mengisahkan enak, Pak, kalau rebutan. Kami menyimak dengan sabar, jangan dipotong-potong, Pak. Ya. Kejadian 1 itu saya memahaminya sedang mengkisahkan, ya. Yang dikisahkan dalam Kejadian 1 itu, yang dikisahkan di situ adalah saya tunggal, ya. Dan berfirmanlah Allah di situ, jadilah terang. Berfirmanlah di situ, saya mengartikannya menciptalah Allah. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Saya memaknainya, saya sebagai pembacanya, menciptalah Allah. Ketika saya menjumpai berfirmanlah Allah. Ya. Lalu kemudian Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, ya, itu sekalipun dia berkata baiklah kita, ya, itu ternyata dalam ayat 27 itu menegaskan bahwa manusia yang diciptakannya itu menurut gambar dan rupa yang berfirman, yaitu saya. Itu penegasan ayat 27. Begitulah saya di dalam memaknai, ya. Lalu Kejadian 3 ayat 22, ya, saya memposisikan diri di sini sebagai pemaham Tritunggal. Nah, sebagai pemaham Tritunggal, saya kesulitan. Ini telah menjadi seperti salah satu siapa? Telah menjadi seperti Bapa, Firman, atau Roh Kudus. Karena harus konsisten. Telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi tidak bisa dikatakan telah menjadi seperti kita. Sebab di situ tegas seperti salah satu dari kita. Di sini saya memposisikan diri berpaham Tritunggal, kesulitan untuk menjawabnya. Begitu, Pak, ya. Dan mengenai firman Yohanes 1, mengenai Yohanes 1, logis ini. Mantap, Pak, logis. Ya, mengenai Yohanes 1, frase kedua, mengenai Yohanes 1, frase kedua, mengenai Yohanes 1, frase kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah, ini menjelaskan peristiwa di Taman Eden. Peristiwa di Taman Eden yang mana ketika saya bertanya, Adam, di manakah engkau? Nah, ketika aku mendengar suara langkahmu, nah disitulah menjelaskan frase kedua. Artinya ketika saya berfirman, jadilah terang, itu tidak ada keterangan saya ada di mana, ya. Tetapi pada peristiwa di Taman Eden, saya ada keterangan saya ada di mana. Kenapa? Karena ketika Adam menjawab, ketika kami mendengar suara langkahmu, nah artinya disitulah suara itu dengan yang bersuara itu ada di taman itu, Pak. Itulah pengertian frase kedua di dalam saya memaknai tulisan-tulisan dalam kitab suci. Jadi Yohanes 1 tidak bisa dipahami berdiri sendiri, tiba-tiba ada menjelaskan Yesus, celing. Pada mulanya adalah firman, tidak. Jadi bagi saya Yohanes 1 itu adalah satu kesatuan. Yohanes 1 sedang mengkisahkan kepada kita, sedang menjelaskan kepada kita pembacanya
peristiwa di Taman Eden. Frase kedua itu loh Pak, firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi Kejadian 1 ayat 15, berfirmanlah saya berfirman, jadilah terang. Tidak ada keterangan di situ saya ada di mana. Tetapi frase kedua itu menjelaskan, ketika kami mendengar suara langkahmu, nah itu ada di taman dia. Yang berfirman itu ada di taman. Itulah pengertian firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena sementara mereka mendengar suara dia, mereka pun mendengar suara langkahnya. Dan mengenai Mesias, saya yang berfirman ini menunjuk kepada perempuan. Keturunan perempuan ini akan. Nah, kata akan di situ, sekalipun kita menjumpai berfirmanlah Allah, itu ternyata di situ berjanji, Pak. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, mencipta. Berfirmanlah Allah, Adam, di manakah engkau? Bertanya. Di situ sangat konsisten, Pak. Sangat konsisten. Berfirmanlah Allah, perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunanmu, menunjuk kepada ular. Artinya dia yang berfirman menunjuk kepada Hawa, menunjuk kepada ular. Kata akan di situ itu dimaknai berjanji, Pak. Itulah yang diteruskan, peristiwa di Taman Eden inilah yang diteruskan melalui para nabi yang kalau kita baca selanjutnya, tulisan-tulisan selanjutnya, dan bangsa umat pilihannya ini mengkemas kata yang dijanjikan itu dengan satu kata, yaitu Mesias. Itu hanya kemasan aja, Pak, Mesias itu. Kemasan kata dari bahwa Allah menjanjikan kepada kita seseorang yang dijanjikan. Ternyata kalau kita baca terus sepenuhnya itu sampai kepada Wahyu, yang dijanjikan pada peristiwa di taman itu adalah dirinya sendiri, Pak. Begitulah pengertian Mesias, bahwa yang dijanjikan dalam peristiwa di Taman Eden itu adalah dirinya sendiri. Karena kepada para nabi dia berfirman bagaimana? Akulah Tuhan Allahmu, penebusmu dan juru selamatmu. Kita lihat yang di tiang salib itu, penebus dan juru selamat. Nah itu dia sudah disclaimer, Pak. Sebelum peristiwa di salib itu dia sudah disclaimer bahwa dialah yang tersalib itu. Akulah Tuhan Allahmu, penebusmu dan juru selamatmu. Fisiknya. Begitu Pak, saya di dalam memaknai tulisan-tulisan mulai dari peristiwa penciptaan sampai pada amin, ya amin, benar, haleluya, wahyu. Jadi aku yang di dalam tanah, aku yang di dalam tanah dengan aku yang di dalam wahyu adalah saya, Pak. Adalah saya. Pak, saya ngerti, Pak. Begitu, jadi demikian, begini, Pak. Bapak tunggu dulu, Pak. Bapak boleh ketik Google, sebentar. Google dulu, tunggu dulu. Bapak boleh ketik Google kalau Bapak ini sudah salah nih. Sudah salah Bapak ini, jangan terlalu jauh Pak tentang memaknai Alkitab ini Pak. Tanpa kutip Google Pak, saya Pak. Enggak, ini kalau sekarang Kejadian 3. Kalau Bapak cuma bilang Kejadian 3 ayat 15 Mesias ini, Bapak ngerti nggak apa kata Mesias? Mesias dulu, Bapak tahu nggak masalah Mesias? Coba. Yang dijanjikan itu Pak, dikemas oleh bangsa umat pilihannya, itu dikemas. Yang diurapi itu Kristus, Pak. Pengertiannya. Ya, menuju kepada Yesus. Nah, sekarang Matius 16 ayat 16 apa itu, Pak? Coba Bapak baca dulu. Bapak bilang itu cuma apa itu katakan Mesias. Ya, silakan. Bisa silakan, saya bertanya? Pak, Trinitas sesat. Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Trinitas sesat. Terima kasih, Bang Palen. Terima kasih, Bang Palen, ya. Kita memahami, ya, di Yohanes 1 ayat 1 itu, firman adalah Allah. Kemudian Yohanes 4:24 Allah adalah roh, ya. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Allah yang roh itu menjadi manusia. Ya. Nah, pertanyaan saya berapa? Siapa yang bisa jawab? Gimana Pak pertanyaannya? Roh yang adalah firman itu menjadi manusia itu berapa tahun? Berapa tahun? Itu, Pak. Allah yang adalah firman, yang adalah roh itu menjadi usia berapa tahun? Oke, sebentar. Aku sebelum ke Pak Trinitas 33 tahun. 33 tahun.
33 tahun. Nah, setelah fisik beliau sebagai manusia tadi mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, beliau kembali ke surga, kembali menjadi Allah lagi. Sang iman itu sendiri. Begitu. Jadi Allah itu nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu aja Esa. Namanya Yesus Kristus. Itu tadi saya jelaskan di Yohanes 17 ayat 11-12 tadi. Oke, itu ya. Bang Palen, makasih. Makasih ya. Saya mau turun dulu. Bapak menjawab. Ya, oke. Salam lanjut, semuanya. Lanjut. Salam. Lalu gimana Bapak menjawab? Tapi lebih logis penjelasan oneness ya daripada Trinitas. Ya coba, makanya ini saya Betul, uji juga betul. nih pemahamannya oneness nih. Saya uji juga. Nah, misalnya nih, tadi nih Pak kita tidak seiman ya. Ini kan terlalu melebar. Saya kira diskusinya Bapak kan cuma mempertanyakan kejadian 3:22 dan Bapak sendiri dengan iman Bapak oneness ya. Bapak juga tidak bisa gitu mendeskripsikan itu kan. Nggak bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Ya, coba kejadian 3 ayat 22 saya bisa, Pak. Itu ya. Oke, kita fokus di kejadian 3 ayat 22 ya. Oke. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan? Seperti saya hanya percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab. Yang nggak kenal doktrin. Tapi begini, Pak ya. Begini, jadi ketika saya mengutarakan, baiklah Bapak juga mengutarakannya juga ya. Terhadap kejadian 3 ayat 22. Kan Trinitas sesat, apa bisa Anda bisa tenang dulu kah? Coba harga yang lain Trinitas sesat. Tuh Anda ini sesat ini. Oke, lanjut. Ya. Jadi ketika saya mengutarakan mengenai pemahaman terhadap kejadian 3 ayat 22, ada baiknya juga Bapak melakukan juga ya, mengutarakan juga pemahaman Bapak ya, yang Tritunggal. Ya. Oke, saya sekarang langsung aja. Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Di situ saya memaknainya, yang berfirman berkata bahwa manusia yang diciptakannya, yang dijadikannya itu, yang dibentuknya itu telah menjadi seperti yang berkata, tidak, sesungguhnya engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi maksud yang berfirman dalam kejadian 3 ayat 22, manusia itu telah menjadi seperti si ular itu, Pak. Si ular itu adalah pemberontak pertama yang memberontak, hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Jadi ketika peristiwa di surga itu dia hendak menyamai yang maha tinggi, dia itu dikatakan, telah menjadi seperti dia, Pak, karena terhasut, ya, terperdaya manusia yang diciptakannya ini terperdaya oleh perkataan si ular. Ketika si ular ini berkata, tidak, engkau hendak sesungguhnya engkau akan menjadi seperti Allah. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena yang dia lakukan ketika sebagai pemimpin pujian, itulah yang dia lakukan, hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Jadi pengertian kejadian 3 ayat 22 yang berfirman itu menunjuk telah menjadi seperti si ular itu, Pak. Telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya, silakan sekarang jadi Bapak sekarang ya mengutarakan kejadian 3 ayat 22. Silakan Pak. Sebentar dulu, saya belum jelas nih soalnya Bapak. Kejadian 3 ayat 22 saya baca. Wah, ini gawat nih kalau kejadian 22 diartikan seperti ular, gawat tuh. Lanjut. Nah, itu dia makanya. Anda juga mengerti kan? Gawat kan? Gawat karena berfirman. Gawat berarti ya, ini makanya narasi iblis. Enggak, iblis, makanya narasi bebas ini. Iya. Jadi gini, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan lebih logis oneness, penjelasannya oneness logis. Maksud saya harap tenang. Baiklah argumen dibantah dengan argumen supaya kita menghadirkan diskusi yang masa cuman Esra Soru cuman pendeta-pendeta, kita harus bisa menghadirkan, mensajikan yang elegan, yang enak lah. Saya minta waktu ya. Silakan Pak. Saya silakan. minta waktu. Saya minta waktu. Ya, saya minta waktu. Biar cepat. Oke. Gitu, maksudnya cepat membidik. Mohon maaf nih Pak Felix sebentar aja. Oke, silakan. Saya mau bergantian sebentar sama Pak kita tidak seiman. Maksudnya gini, saya uji argumentasinya Pak. Nanti saya
kasih tahu bagaimana pemahaman saya terhadap ayat ini. Karena saya merasa nggak jelas. Ujung-ujungnya kalau saya memahami seperti Bapak, sama seperti salam akal sehat tuh. Menjadi salah satu dari kita, Allah sedang berfirman ya. Menjadi salah satu dari kita, berarti merujuk ke ular. Berarti Allah itu ular, itu iblis gitu ya. Berarti ya. Begitu nggak? Gawat itu, gawat. Ya, salah satu dari kita, Pak. Salah satu dari kita. Berarti salah satu dari kita itu Allah setara dengan ular, dengan iblis. Atau gimana nih? Itu Bapak karena bisa bertanggung jawab kan? Kalau begini ya, oke, saya jawab ya, Pak ya. Saya jawab ya. Sebenarnya waktunya untuk Bapak mengutarakan sebenarnya, bukan bertanya. Oke lah, saya jawab ya. Bapak mempertanyakan yang sudah saya utarakan. Saya jawab. Kejadian 32 itu ada keterkaitan dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya kita jumpai. Peristiwa di taman itu, ular itu memperdaya Hawa. Itu ada keterkaitan ke situ, Pak. Dan ya, keterkaitan telah dari kita itu apa, Pak? Ya. Maksudnya Adam dan Hawa menjadi seperti Allah. Allah itu sama dengan merujuk ke ular gitu. Maksudnya begitu ya? Oh, tidak. Nah, terus bagaimana? Itu kan karena Bapak yang berpemahaman kita di situ adalah Bapak Firman dan Roh Kudus. Loh, enggak. Kan Bapak coba dibaca Kejadian 3 ayat 5 itu loh. Kejadian 3 ayat 5 itu kan iblis di situ berkata apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Masa keterkaitannya ke situ? Itu adalah iblis di Kejadian 22, Kejadian 3 ayat 22, berarti seharusnya kan melainkan kamu akan seperti aku, kan begitu seharusnya itu. Nah, terus? Lanjut. Ya, jadi itu kan sembarang ya, secara logis itu kan sangat keliru ya. Sangat keliru. Jadi kita lihat kembali itu. Ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Itu kan memang dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ kejamakan, ya. Di situ tidak ada pembedaan esensi. Kata 3 ini kan jamak, itu jelas. Di situ tidak dibedakan secara esensi, sehingga kalau dikatakan bahwa Kejadian 3 ayat 22 menjadi sama seperti kita, salah satu dari kita, ya. Lalu dikatakan bahwa itu ular. Ular ini kan makna simbolik dari iblis. Nah, sehingga kita tidak seiman ini menyamakan Allah dengan iblis. Kan begitu. Felix. Bapak juga menangkap hal yang sama. Berarti sekarang saya menanggapinya ya. Berarti saya sekarang menanggapinya ya. Iya kan? Iya, makanya saya mohon Bapak menjelaskan karena Bapak kan bilang itu merujuk justru ke iblis. Salah satu dari kita itu iblis. Maksudnya iya, bagaimana? Saya mengerti, Pak. Saya mengerti resiko terhadap yang pemahaman yang saya sudah utarakan. Saya mengerti. Jadi begini, Pak. Problem di situ, Pak. Setelah ini saya jelaskan, baiklah Bapak menjelaskan juga supaya berimbang ya, Pak ya. 322 begitu. Ya. Tapi saya jelaskan dulu. Tapi setelah ini Bapak ya langsung mengutarakan pemahaman Bapak ya terhadap Kejadian 3 ayat 22 supaya berimbang. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Di sini saya memaknainya begini, Pak. Dalam saya berupaya memaknai kalimat tersebut, itu saya memahaminya bahwa ketika saya mencipta malaikat, itu pun menurut gambar dan rupa saya, Pak. Malaikat itu kuciptakan menurut gambar dan rupa saya juga, Pak. Itu sebabnya ketika saya mau menciptakan, menjadikan manusia, demikianlah saya memberitahukannya. Saya pemberitahuan dulu. Jadi supaya yang sudah ada yang saya ciptakan itu, yaitu malaikat, tidak supaya mereka mengetahuinya terlebih dahulu bahwa saya akan menciptakan manusia. Kenapa? Karena ayat 27 itu menegaskannya. Itu saya. Di situ saya, Pak.
Begitu. Jadi mengapa saya menggunakan kata menurut gambar dan rupa kita? Karena malaikat pun yang kuciptakan, malaikat yang kuciptakan pun, mereka itu kuciptakan menurut gambar dan rupa saya. Begitu. Sehingga ketika saya dalam memberitahukan hendak menciptakan manusia, demikianlah pemberitahuan saya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia bukanlah satu-satunya ciptaan yang kuciptakan menurut gambar dan rupaku. Malaikat juga itu kuciptakan menurut gambar dan rupaku, Pak. Menurut gambar dan rupa, bukan menurut gambar dan rupa siapa itu malaikat? Menurut gambar dan rupaku. Akulah pencipta. Jadi ayat 27 itu penegasannya, Pak, bahwa aku yang berfirman memberitahukan kepada malaikat gitu, supaya malaikat mengetahui bahwa nanti ada tuh makhluk itu aku yang ciptakan. Jadi malaikat mengetahuinya, begitu Pak. Jadi Kejadian 3 ayat 22 itu kan keterkaitannya dengan peristiwa di Taman Eden. Di mana peristiwa di Taman Eden itu si iblis ya memperdaya si Hawa. Tidak, sesungguhnya engkau akan menjadi seperti Allah. Mengapa dia memperdaya dengan kalimat seperti itu? Itu pun ada keterkaitannya ketika dia sebagai pemimpin pujian penyembahan, dia hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ketika si iblis ini hendak menyamai yang maha tinggi, dia sudah dinyatakan berdosa ya, sudah dinyatakan berdosa lah begitu kira-kira. Jadi pengertian 3:22 itu manusia yang telah kuciptakan itu telah menjadi si iblis, telah ikut-ikutan mau seperti saya. Begitu pengertiannya Pak, telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu menunjuk kepada si iblis. Karena saya konsisten, Kejadian 1 ayat 26, kita di situ adalah Tuhan dan malaikat. Menurut gambar dan rupa kita, ya tentu saja malaikat yang kuciptakan itu menurut gambar dan rupa saya, Pak. Menurut gambar dan rupa siapa itu malaikat? Menurut gambar dan rupa saya, malaikat itu. Jadi manusia bukanlah satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa saya, bukan Pak. Begitulah saya di dalam memaknai kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan Kejadian 3 ayat 22 itu ada keterkaitan dengan peristiwa di Taman Eden, di mana si iblis memperdaya Hawa, dan itulah yang sedang ditelurkan oleh si iblis ketika dia hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi memang si iblis ini memperdaya Hawa itu supaya manusia ini menjadi seperti dia, pemberontak. Jadi manusia yang diciptakan oleh saya itu telah menjadi si iblis pemberontak. Begitu Pak. Ya. Silakan sekarang Bapak mengutarakan pemahaman Bapak dengan pemahaman Bapak yang Tritunggal. Kata kita di situ jamak merujuk kepada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Silakan Pak. Telah menjadi seperti salah satu dari siapa? Dari Bapa, dari Firman, dari Roh Kudus. Berarti yang duanya nggak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya sudah menangkis resiko pemahaman saya. Silakan sekarang waktunya Bapak dalam menangkis, mematahkan resiko terhadap pemahaman Bapak. Silakan Pak. Baik Pak, kita tidak seiman. Izin untuk tidak diinterupsi ya. Izin untuk tidak diinterupsi. Jadi saya memahami maksud Bapak dan pemikiran saya tetap tidak berubah. Bapak tetap menganggap kata kita di sana seolah-olah ya. Yang saya bayangkan adalah Allah seolah bersekutu setara dengan iblis. Dia mengatakan saya dengan iblis ini kita gitu loh. Saya dengan iblis ini kita. Jadi Anda sudah jatuh dalam dosa, kamu Adam, dan sudah menjadi salah satu dari kita nih, saya dan iblis. Iblis nih, gitu kan? Yang saya tangkap gitu loh, Pak. Ya, oke. Saya pikir itu menjadi keliru, gitu ya. Menjadi keliru, apalagi Bapak menambahkan tadi soal penciptaan manusia menjadi gambar dan rupa kita. Saya nggak mau menanggapi malaikat karena
ayatnya nggak ada Allah menciptakan malaikat menurut gambar dan rupa dia, nggak ada. Tapi Bapak di situ merujuk gambar dan rupa kita adalah Allah dengan malaikat. Nanti saya bahas di sana. Saya bahas di sana nanti sebentar. Jangan direspon dulu ya. Utarakan saja Pak, utarakan saja pemahaman Bapak. Ya, oke. Sekarang saya utarakan pemahaman saya terhadap makna ini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini kan sebenarnya merujuk, saya setuju dalam satu hal, dia merujuk dalam peristiwa kejatuhan Adam dalam dosa. Nah, merujuknya kemana? Ke ayat 5 tadi. Tetapi, dari ayat 4 aja deh. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke? Yang mengatakan di situ siapa, Pak? Ular. Yang mengatakan di situ ular. Bukan Allah yang mengatakan itu. Yang mengatakan akan menjadi salah satu dari siapa yang bilang? Allah nggak pernah bilang kalau makan itu menjadi salah satu dari kita. Allah nggak pernah bilang itu akan menjadi Allah. Nggak ada. Jadi konteksnya di sana adalah bahwa Allah yang adalah jamak tadi, punya kejamakan tertentu ya. Saya nggak bilang jamak, tapi punya kejamakan tertentu di dalam dirinya. Dia merujuk pada ayat 5, bahwa dia hanya sebatas seperti mengolok Adam dan Hawa. Bahwa kamu sudah percaya perkataan iblis yang mengatakan telah menjadi salah satu dari kita, sudah. Padahal nggak ada. Allah nggak pernah mengatakan itu. Karena konteksnya di sana, Allah hanya ingin mengusir Adam pada akhirnya. Jadi ini bukan tergantung, oh siapa nih salah satu dari kita. Yang mengatakan itu adalah ular, iblis. Allah nggak pernah mengatakan itu. Gitu loh Pak konteksnya. Jadi dia cuma merujuk perkataan dari ular. Telah menjadi salah satu dari kita, bahwa Allah adalah memiliki kejamakan tertentu di situ, makanya menjadi salah satu dari kita. Allah. Apakah itu betul? Ya jelas tidak. Saya nggak percaya iblis begitu. Toh dia udah makan dan dia nggak menjadi Allah. Ya kan? Atau menjadi salah satu dari pribadi Allah. Nah. Lah itulah pemahaman saya. Bahwa di sana dikatakan menjadi salah satu dari kita, bukan, oh siapa nih Bapa, Firman, Roh Kudus. Enggak semuanya juga. Karena yang mengatakan itu bukan dia kok. Yang mengatakan itu iblis. Itu ya pemahaman saya. Tapi tetap di sana, ayat Tritunggal, ayat pemahaman tentang Tritunggal tetap dimaknai di dalam perkataan firman Allah. Paham ya Pak sampai sini ya? Menciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi sama seperti kita, kita adalah Allah dan malaikat menurut pemahaman Bapak kita tidak seiman, itu menjadi bumerang juga. Bapak akan menabrak ayat lainnya. Apakah Allah menciptakan manusia bersama-sama dengan malaikat? Kan enggak juga. Makanya kita di situ harus dimaknai tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Karena Allah di ayat yang lain mengatakan, dia tidak memiliki pendamping lain dalam menciptakan manusia, dalam menciptakan alam semesta. Jadi kalau dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, itu di Kejadian 1 ayat 26 itu kan sebentar. Menyatakan jadi Allah yang berfirman itu. Iya, Allah yang berfirman. Di situ kan Elohim sebetulnya kan. Ya sudah, Allah yang kita yakini kan punya kejamakan tertentu dalam Kristen. Dalam iman Kristen. Ya nggak masalah. Memang dalam iman Kristen, Allah tapi kan menciptakan. Kita berarti di situ ada jamak berarti. Gimana? Iya. Ah, betul, jamak Pak, jamak. Jadi Elohim itu jamak juga. Ya, betul. Saya tambahkan. Itu kan kalau teks, nanti mungkin dikoreksi ya. Teks Kejadian 1 ayat 26 ya. Wayomer Elohim naasa Adama betselemnu kidemutnu. Ya, jadi Elohim akhiran im sendiri menunjukkan kejamakan, itu pertama. Kemudian disambung dengan kata asah, menjadikan, asa, kita menjadikan. Ya, selemnu, nu itu gambar rupa kita. Jadi kata gambar ini sama ya dalam Ibrani 1 ayat 3. Yang dimaksudkan adalah Yesus,
Ya, dalam garis pemahaman iman Kristen, Tritunggal itu firman, lalu namanya Yesus, disebut Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Ya, Kolose pasal 1, baca aja dulu Pak Felix. Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 itu yang menjawab Kejadian 3 ayat 22, siapa kita? Coba Pak Felix baca. Itu itu. Iya, jadi ini kan gambar Allah yang tidak kelihatan. Wujud ya. Jadi Allah itu tidak kelihatan tetapi ada punya wujud. Karena kalau di Ibrani itu kan kata ikon. Sesuatu yang bersifat fisik, gambaran, kemudian seperti patung. Nah, mengapa sampai Kristen itu memahami Yesus itu sebagai salah satu dari oknum atau person dalam Tritunggal Allah yang esa itu, Tritunggal atau Allah yang esa itu, karena ayat-ayat tadi juga, selain Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Tadi dalam diskusi awal kan saya belum berbicara ya. Kalau dia ketiga, ada oknumnya 3, berarti kan Tuhannya itu nggak esa. Iya, sabar ada Pak. 3 Tuhan. Karena kalau kata sabar Pak, ini kan nanti kalau mau kata esa lagi, kita akan berbicara tentang pengertian ehad. Kita akan berbicara tentang pengertian ehad dan yang diterjemahkan dengan kata esa. Tapi konteks kita tadi ya, kembali. Tidak ada kesejajaran, kesetaraan secara kualitatif maupun diartikan secara kuantitatif antara iblis dan Tuhan Allah itu sendiri. Saya kira dalam penafsiran Yahudi maupun Kristen itu tidak ada itu. Ya, mau menyatakan bahwa Allah itu sama dengan iblis, salah satu di antara kita ya. Ini kan mempersekutukan Tuhan itu sendiri dengan sesuatu yang sejak awal mula itu bertentangan dan tidak mungkin. Ya, jadi saya pikir tafsiran dan bangunan teologis seperti itu satu kekeliruan, kesalahan. Baik, saya tanggapi teks itu. Ya, silakan. Baik, saya tanggapi. Mungkin saya menanggapinya dengan pertanyaan ya Pak ya. Mengapa Bapak berpemahaman bahwa saya mempersekutukan Tuhan dengan iblis? Silakan Pak. Maksudnya yang tadi perkataan saya ya? Ya, seperti tadi perkataan Bapak sendiri bahwa menjadi salah satu sama seperti salah satu dari kita. Kan Anda katakan bahwa yang Anda itu berarti kan iblis, ular itu kan iblis. Baik. Begitu. Saya sudah mendengar jawabannya. Sebentar Pak, yang kita kepanjangan ya. Pak, kita sebentar. Oke. Saya tuh mendengar begini loh. Maksud dari Pak kita tidak seiman ini saya luruskan ya. Pak tidak seiman itu meminta untuk menjelaskan kata kita itu. Tadi Pak kita tidak seiman sudah menjelaskan ya. Dia juga tidak ambil pusing terkait resiko doktrin kan gitu. Nah, yang dimaksud Pak tidak seiman itu begini loh. Kalau praktisi Trinitas itu merujuk kepada kata kita tuh di situ. Nah, itu kita di situ itu siapa? Salah satunya itu siapa? Apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus gitu loh. Nah, kalau misal itu salah satu itu udah disebutin, contohlah taruhlah Bapa. Oh, berarti salah satu itu adalah Bapa. Nah, salah satu itu kan dia tahu tuh yang baik dan yang jahat. Berarti yang dua ini kan nggak ngerti kan gitu. Ya, itu nah, ini resiko itu resiko doktrinnya di situ. Nah, itu yang tadi saya jawab. Nah, jadi kan yang enggak gini sebentar. Kalau yang satu aja yang tahu baik dan yang jahat, artinya yang dua nggak ngerti nih, baik dan jahat nggak ngerti, gitu loh. Nah, seperti itu mungkin maksud dari Pak kita tidak seiman. Oke, di sini sudah bergabung ya, karena ganti-gantian. Di sini sudah ada Bang Daniel. Silakan Bang Daniel menanggapi konsep dari teologi Trinitas ini. Silakan Bang Daniel. Iya. Jadi saya sampaikan ya. Yang dari tadi saya nyimak, kalau mau berbicara Trinitas, ya bukan sombong, tapi saya maha gurunya. Jadi kalau saudara berbicara kita di situ, ya adalah 3 pribadi, itu tafsiran paling konyol dari semua tafsiran.
Karena dalam pandangan rabbinik sekalipun itu tidak pernah mengatakan bahwa itu 3 pribadi. Tetapi kalau saudara lihat hati-hati ya, dari semua kesaksian yang ditulis di Alkitab, ada sidang ilahi. Kenapa sidang ilahi? Ya, iblis itu pada mulanya juga malaikat. Ya, malaikat yang jatuh. Jadi ketika dia bilang menjadi seperti salah satu di antara kita, mengetahui yang baik dan jahat, ya, apakah salah satu dari 3 pribadi ini sama, gitu ya, sama sifatnya dengan apa yang telah dilakukan manusia, gitu. Lalu betul yang Bang Valen bilang, yang keduanya itu nggak tahu apa-apa, sedangkan sifat yang telah dimiliki manusia itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi mereka itu, ya, manusia laki-laki dan perempuan ini telah mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, jadi yang mengetahui yang baik dan yang jahat ini memang pasti iblis. Lalu saudara tidak setuju kan kalau saya bilang itu adalah sidang ilahi? Tuhan, ya, dalam penciptaan itu selalu melibatkan ciptaannya, bukan dalam hal melakukan pekerjaannya. Ketika dia menciptakan, dia hendak menyerukan apa yang dia ingin lakukan kepada semua ciptaannya. Contohnya di mana? Ya, saya kasih contoh ketika dia hendak melululantahkan Sodom dan Gomora. Di situ dia masih mau berbicara dengan Abraham. Apa maksud semuanya ini? Tuhan itu sekalipun dia maha tinggi, maha bijaksana, tetapi dia tidak sombong, gitu. Ini supaya saudara-saudara paham. Sekalipun dia maha tinggi, maha bijaksana, dia itu tidak sombong. Masih mau berbicara dengan ciptaannya. Kenapa kisah di Ayub itu dia selalu memanggil anak-anak Allah, dan datang juga iblis di situ kan? Iblis ketika dia mau mencobai Ayub, sebelum dia mencobai Ayub, dia telah mencobai Tuhan di situ. Tetapi Tuhan tidak melarang dia. Artinya apa? Dalam kasus penciptaan tadi, itu tidak ada yang namanya bilang 3 pribadi, nggak ada. Tuhan itu satu dan satu-satunya. Tetapi ketika dia hendak menciptakan segala yang ada ya di Kejadian, mulai dari Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya, ya, dan pada akhirnya penciptaan manusia, itu dia mau memberitahukan kepada semua yang diam di sorga bahwa yang dia ciptakan ini bukan makhluk biasa kayak binatang, tetapi yang dia ciptakan ini adalah segambar dan serupa dengan dia. Nah, saudara harus tahu bahwa manusia itu pada akhirnya dia juga akan menghakimi para malaikat. Itu di dalam kitab suci tertulis begitu. Jadi tidak mungkin malaikat itu tidak libatkan dalam hal ketika Tuhan menciptakan. Bukan berarti Tuhan menciptakan manusia itu, malaikat ikut menciptakan, enggak. Tetapi ini semacam pemberitahuan bahwa apa yang hendak dia lakukan itu, dia nyatakan kepada ciptaannya. Sama ketika dia menghancurkan Sodom dan Gomora, dia nyatakan itu kepada Abraham. Apa yang salah di situ? Maha Guru Trinitas ini kan konyol ya tafsirannya. Ya, jadi diam dulu. Saudara yang konyol, saya bilang. Kamu yang konyol, diam dulu. Enggak usah sabar. Anda kan Maha Guru Trinitas, tapi tafsiran Anda kan konyol, paling konyol di dunia ini. Jadi begini, jadi begini, Pak Maha Guru. Saya saya Laskar Kristus. Coba Anda baca dulu Kolose pasal 1 ayat 15. Tunggu dulu. Tidak. Saya mau kasih tahu supaya berdasarkan Alkitab, Maha Guru. Coba Anda baca Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Ini proses penciptaan. Jadi harus ada ayat Maha Guru. Coba saya baca dulu. Saya dari Laskar Kristus dari Manado. Firman Allah berkata Kolose pasal 1 ini dalam merujuk terhadap ciptaan tadi. Kolose pasal 1. Nah, ayat 15 ini banyak untuk saksi Yehova, tetapi dipatahkan di ayat 16. Saya baca sampai 18 kalau bro.
Kolose pasal 1 ayat 15 ini yang merujuk kepada Kejadian 3 ayat 22. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgangsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini ayatnya yang oleh Dia menjawab. dan untuk Dia, bukan oleh Bapa, oleh Roh Kudus gitu. Ya, tetapi berbicara ini Yesus Kristus. Anda enggak ngerti. Maha Guru ini gunakan logika panteon dengan plural majestiknya diterapkan kepada ayat Anda itu. Anda ganti, jangan Maha Guru, Maha Sesat. Maha Guru Tritunggal kok kayak gitu. Pakai logika panteon dengan plural majestiknya dia mematahkan argumen, bukan memframing. Jadi sebaiknya makanya jangan dia framing juga, jangan framing juga. Oke, gantian. Nggak perlu mengatai, argumen dipatahkan oleh argumen tanpa mengatai, itu sangat elegan. Begini, beliau kan dari sejak awal serta masuk langsung memframing, mengatakan bahwa tafsiran kita ini kan sangat apa? Ayat harus ayat Alkitab mana Maha Guru, ayat Alkitab, jawab dengan Alkitab. Ayat. Begini. Oke, supaya tertib ya, balik lagi ke saya ya, supaya tertib balik lagi ke saya. Ya. Tadi saya bertanya. Saya belum jawab tadi. Tadi saya bertanya. Gantian. Tadi kan saya bertanya, kenapa Bapak dalam menanggapi kalimat saya, Bapak menanggapinya saya mempersekutukan Tuhan dengan iblis. Sebenarnya begini Pak ya, ketika saya berkata, Dia yang berfirman memberitahukan bahwa Dia akan menjadikan manusia. Itu di situ kan saya tidak berkata bahwa iblis ada di situ. Saya tidak berkata bahwa iblis berperan juga menciptakan, bahwa malaikat berperan juga menciptakan, tidak. Itu pemberitahuan, karena ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, itu keterangan terhadap Kejadian 1 ayat 26. Apa keterangannya? Nya. Jadinya di situ aku yang mencipta. Begitu, Pak. Jadi yang mencipta itu bukan yang menciptakan itu bukan aku dan malaikat-malaikatku, bukan Pak, karena 27 menegaskannya. Ya, jadi tadi kan beliau tujukan kepada saya, karena saya yang bilang bahwa beliau persekutukan iblis dengan Tuhan. Saya Pak yang ngomong. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang Anda sendiri mengatakan ya bahwa Kejadian 3 ayat 22 itu salah satu dari kita itu kan Anda sebut langsung. Video ini bisa diputar ulang. Itu pribadi ke berapa? Salah satu dari kan kita itu pribadi ke berapa? Jangan muter-muter di sini. Iya, salah satu dari kita itu di situ saya sangat konsisten, Pak. Justru di situ saya sangat konsisten. Saya menghargai konsistensi Anda. Cuman karena Anda seperti itu. Dapatkah Bapak? Begini Pak, dapatkah Bapak konsisten di dalam menjelaskan? Coba dikasih ke Pak Kristen dulu. Pak Kristen menjawab dulu. Oke, Pak Kristen. Mengetahui yang baik dan jahat. Yang mengetahui yang baik dan jahat itu pribadi ke berapa? Ayo. Jangan mau di sini. Dengar dulu. Nah, begini. Kita tidak seiman. Saya tadi bilang mempersekutukan, maksudnya itu bukan mempersekutukan Bapak menduakan Tuhan, bukan gitu ya maksud saya ya. Saya bilang adalah Bapak menganggap Allah itu setara punya sekutu dengan iblis, jadi berada pada kedudukan yang sama, sehingga dia bisa mengatakan salah satu dari kita itu adalah entah Allah atau iblis, kan begitu. Dan Bapak memilih iblis yang mengetahui tentang yang baik dan jahat, kan gitu kan? Karena kejatuhan manusia. Saya pun tidak dalam ketika saya mengutarakan pemahaman saya tidak ada berkata bahwa
ketika baiklah kita menjadikan manusia, ketika dalam pemberitahuan itu iblis ada di situ. Itu tidak termasuk iblis ada di situ, Pak. Kejadian 3 ayat Jadi 22. iblis tidak turut dalam pemberitahuan saya di Kejadian 1 ayat 26 itu tidak termasuk ada iblis. 22. Saya nggak bilang kejadian yang lain, Pak. Kejadian 3 ayat 22. Bapak bilang menjadi salah satu dari kita itu adalah salah satu dari kita adalah antara Allah atau iblis, betul nggak? Betul nggak? Berarti Bapak harus memahami dulu Kejadian 1 ayat 26, Pak. Kan begitu. Kok jadi balik lagi? Tadi Bapak bilang kan Kejadian 3 ayat 22 merujuk pada iblis. Salah satu dari kita itu iblis, betul ya? Jadi saya menganggap Bapak menyetarakan di sana adalah mempersekutukan di sana maksudnya adalah Allah adalah sekutu iblis, seolah-olah dia berdiri pada gerbong yang sama. Dia bisa mengatakan, ini antara kita nih, saya dengan iblis, kamu sudah menjadi salah satu dari kami, yaitu iblis. Berarti saya harus ulang lagi ya, Pak ya. Saya harus ulang lagi. Jadi Bapak ini perlu saya ulang. Gini deh. Kejadian 1 ayat 26. Bapak sudah gagal menjelaskan, Pak. Masalahnya semua orang di rumah bagi saya Bapak gagal dalam mencermati kalimat saya. Yang mengerti itu nggak cuma saya, bahkan Pak Unggul. Ya. Berarti saya ulang dulu ya, Pak ya. Berarti saya ulang dulu ya. Mutar dia. Tunggu Pak, biar saya. Berarti saya ulang dulu ya, Pak ya. Oke, berarti saya ulang dulu ya. Biar saya jawab semua deh. Singkat aja. Coba. Iya, pribadi mana yang mengetahui baik dan jahat? Ayo, kamu jawab. Jangan mutar-mutar di sini. Tadi sudah saya, makanya dengar ya, dengar. Dalam pandangan Tritunggal, konsistensi kita di dalam Alkitab dari Kejadian 1 sampai termasuk Kejadian 3 ayat 22, firman Allah tetap pada konsistensi kita. Menjadi salah satu dari kita di sana, itu merujuk pada ayat 5 tadi, yang mengatakan telah mengetahui, sebentar saya baca ya. Saya baca dulu sebentar, biar nggak keliru ayatnya. Nah, berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang mengatakan itu di awal siapa? Iblis kan? Memang yang dikatakan iblis itu benar? Ya enggak juga. Allah itu di sana, itu sebagai ironi aja. Itu merujuk berarti kita itu merujuk kepada iblis kan? Loh, bukan atau salah satu dari pribadi. Ketika Anda bilang Kejadian 1 ayat 26 kita di situ adalah 3 pribadi, dengar dulu. Jangan kamu tidak konsisten. Ketika kamu bilang Kejadian 1 ayat 26 itu kita itu adalah 3 pribadi, lalu kita di Kejadian 3 ayat 22 itu kita di situ bukan 3 pribadi lagi gitu. 3 pribadi. Allah tetap konsisten. Menjadi salah satu dari kita. Kamu paham nggak bahasa kamu? Iya, makanya saya dengar dulu, Pak. Jangan loncat-loncat. Kamu baca di ayat 22 di situ menjadi salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Jangan kamu pelintir ayat. Baca ayatnya. Maha Guru. Menjadi salah satu dari kita. Maha Guru Tritunggal. Kita itu merujuk kepada siapa? Coba Anda sebutkan. Loh, kalau kalian kan mengatakan Anda sebutkan, Anda kan Maha Guru Tritunggal, kita itu merujuk kepada siapa? Baik, saya jawab, Pak. Kita merujuk kepada siapa? Saya jawab. Siapa? Ya, oke. Tetapi begini, Pak ya, ketika jawaban pakai ayat. Begini Pak, ketika pertanyaan dijawab, Pak, baiknya kita berimbang. Ketika Bapak ditanya juga memberikan jawaban, Pak. Ya, oke ya. Sekarang saya jawab. Saya hanya menghimbau aja, Pak, tidak perlu ditanggapi ya. Sekarang saya jawab, siapakah kita? Pertama kali kita jumpai kata kita itu kan Kejadian 1 ayat 26. Berarti kita harus mulainya dari situ. Di dalam kita berupaya memahami siapa kita, sebagaimana yang tadi dipertanyakan, ya kan? Baik, jangan bilang saya balik lagi ke Kejadian 1 ayat 26, jangan. Karena kata kita pertama kali kita jumpai memang di ayat itu. Ya, singkat kan? Saja yang Anda maksudkan kata kita itu siapa? Nama siapa? Kamu diam dulu, Tritunggalmu itu lemah. Jadi diam, dengar orang jelaskan. Maha Gurumu itu lemah, sangat lemah. Ya. Ayo kita debat. Maha Guru nanti saya sikat ya. Saya sikat. Ayo kita debat.
Ayo. Kamu mau masuk ke mana? Kamu mau masuk ke mana? Biar saya libat kamu dengan ortodoks. Berarti boleh, Maha Gurumu itu nanti dipertaruhkan, tapi sebutkan dulu siapa yang Anda maksudkan. Berarti salah satu dari tiga pribadimu itu iblis. Gitu. Begini Pak, begini Pak. Iya, itu iblis. Karena mengetahui yang baik dan jahat. Kristen ini dia mengatakan Bapak salah satu pribadinya itu iblis. Masing-masing tahan diri. Coba teratur, Maha Guru. Laskar Kristus, babat, Pak Kristen, babat itu. Ya, Maha Guru. Masing-masing kita tahan diri. Coba tahan diri. Ini mengedukasi orang, Pak, mengedukasi orang. Coba tahan diri. Siapa kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dijelaskan kepada kita, berfirmanlah Allah. Baik, itu titik 2. Artinya menjelaskan kepada kita isi dari yang dia katakan. Yang dia katakan itu pemberitahuan, Pak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu pemberitahuan. Saya memberitahukan. Tetapi apakah kita di sini terlibat di dalam menciptakan manusia? Tidak. Karena ayat 27 menjelaskannya juga dengan sendirinya. Bahwa yang mencipta itu saya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa yang berfirman. Jadi yang menciptakan itu kita di situ tidak berperan, Pak. Itu hanya pemberitahuan. Ayat 26 itu pemberitahuan dari saya. Saya berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau saya tidak pemberitahuan dulu sebagaimana itu, tiba-tiba malaikat melihat ada ciptaan yang lain, siapa mereka ya? Siapa ya? Nah, begitulah kira-kira. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, saya memberitahukan dulu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, pada kenyataannya yang menciptakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa saya, dan sayalah yang menciptakannya. Pemberitahuan yang saya lakukan itu kepada malaikat. Dan saya tidak mempersekutukan Allah dengan iblis di situ, kita di situ ya, tidak. Karena itu jelas kepada malaikat, bukan kepada termasuk iblis di situ. Tidak termasuk kepada iblis. Nah, sekarang Kejadian 3 ayat 22 ini keterkaitannya menjelaskan telah seperti salah satu dari kita di Kejadian 3 ayat 22 ini adalah seperti si iblis. Kenapa? Karena saya sudah berfirman ngasih tahu jangan kamu makan, ya. Nah. Pada akhirnya. Halo. Putus ya? Halo Pak, kita tidak seiman. Suaranya putus. Ini ya, kayaknya jaringan. Ya, dilanjut Bang Daniel, Gimana narasinya? Ya, jadi kita sama seperti Bang Valen boleh baca di Kejadian manusia 11. Itu. Oh ya, nongol lagi dia. Silakan Pak, nongol lagi dia. Yang sekarang giliran yang berpemahaman Tritunggal menjelaskan siapa salah satu dari situ itu jelaskan. Ya begitu, nggak usah ngotot-ngototan ya. Pelan-pelan ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Ini Maha Guru denger nih. Oke. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang bla 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 bla. Nah, di situ Allah mengambil kutipan dari mana? Dari ayat 4 dan 5 kan. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa kamu makan matamu akan terbuka, menjadi seperti Allah. Nah, masalahnya di sini adalah Allah tidak pernah ngomong bahwa kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Allah nggak pernah ngomong itu. Allah cuma ngomong di ayat 3, kalau makan nanti kamu mati. Itu aja. Nggak pernah dibilang kamu akan menjadi seperti Allah, enggak. Jadi Allah di ayat 22 hanya merujuk kepada ayat yang dikatakan sama iblis. Dan di situ Allah mengatakan ngapain percaya sama iblis? Toh udah dimakan nggak menjadi seperti Allah juga. Jadi merujuk kepada siapa salah satu dari kita? Ya nggak ada.
Di situ hanya konsistensi Tritunggal ada di dalam ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Ya sudah begitu. Apa seperti siapa? Apakah Bapa, apakah Firman, apakah Roh Kudus? Enggak, tiga-tiganya. Karena itu perkataan iblis. Itu loh. Sebentar dulu. Kamu tadi ngomong, ya. Tunggu, Anda sudah tidak konsisten dengan ayat itu. Sebentar. Kenapa di situ Tuhan yang bilang bahwa sesungguhnya kamu dengar ayat itu, jadi jangan kamu pelintir, ya. Saya baca ulang ya, supaya Anda jangan tipu orang di sini. Sesungguhnya, kamu paham nggak kata sesungguhnya? Penegasan. Penegasan manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi kamu jangan pelintir. Makanya jangan pelintir. Orang Tritunggal ini memang nggak paham. Kamu yang nggak paham. Sesungguhnya, kamu paham nggak sesungguhnya? Ya, sebenarnya kalau kita ngotot-ngototan nggak enak ya. Jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Kan begitu aja sebetulnya. Lalu ayat itu mengeluarkan itu kata sesungguhnya itu bohong juga. Itu bukan bohong, makanya saya bilang. Ayat 22 itu sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Iya, jadi memang enaknya saling mengutarakan saja sih. Itu jadi nggak usah ngotot. Jadi saya tafsir sebagai ironi. Enaknya itu nggak masalah. Enaknya itu saling mengutarakan saja. Jadi kalau kita bertanya, sebenarnya pendengar juga bisa melihat yang konsisten dengan yang tidak konsisten. Begitu. Pendengar juga bisa melakukan itu. Jadi saya sudah mendengar ya. Saya sudah mendengar. Jadi sebenarnya Kejadian 3 ayat 22 ini sebenarnya yang terakhir saya ya berkata sebenarnya. Kejadian 3 ayat 22 itu yang berfirman menjelaskan status manusia telah menjadi seperti si iblis yang dahulu memberontak hendak menyamai yang maha tinggi. Itu statusnya menjadi sama itu. Sebentar dulu. Begitu. Kejadian 3 ayat 22 itu menjelaskan status manusia yang dijadikannya itu telah menjadi si iblis. Nah, dari telah mana menjadi ayatnya? Seperti si iblis. Ayatnya dari mana? Telah menjadi seperti iblis itu dari mana ayatnya? Keterkaitan di peristiwa. Jadi begini, Pak, begini saya di peristiwa Taman Eden, Pak. Bapak bertanya ayatnya di mana, ya? Bapak bertanya ayatnya di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Begini, tidak seiman. Kita mengedukasi. Jadi begini. Kita kan ada 3 ayat nih. Pertama kejadian 1 tadi, ayat 26. Terus kejadian 3 ayat 22. Nah, di dalam kejadian 1 yang ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di Kejadian 1 ini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah menyebut diri dengan kita serupa dengan Allah. Nah, ini berbicara menuju kepada yang tadi Kolose pasal 1 ayat itu adalah merujuk ke anak Allah, yaitu Yesus Kristus adalah wujud seutuhnya dari Allah. Jadi gambar anak Allah adalah sosok yang suci, hanya mengetahui kehendak Bapa dan hanya melakukan kehendak Bapa. Adam diciptakan serupa dengan anak Allah yang tak bercacat, celah, murni di hadapan Bapa. Demikian juga Allah tidak menciptakan dosa, tetapi kesucian. Nah, di Kejadian pasal 3, ular mulai membujuk manusia supaya memakan buah terlarang itu agar menjadi serupa dengan Allah. Ini kelicikan yang kita bahas tadi, Kejadian 3 ayat 22. Bukankah sejak awal manusia diciptakan sudah serupa dengan Allah? Kan itu Kejadian 1 tadi. Jadi apa bedanya menjadi Allah dan serupa Allah? Jadi kunci jawabannya adalah pada perkataan Allah menjadi salah satu dari kita itu yang baik dan yang jahat. Ya, ini merujuk kepada anak itu tadi. Itulah Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Ini makna dari saya karena saya menjelaskan ini dengan ayat. Silakan yang lain. Itu maksudnya salah satu dari kita. Ya, Pak, kita tidak terima. Jadi, ya, silakan Pak.
mungkin saya tanggapi sedikit sebentar. Ya, silakan. Jadi kata kita ini selalu mengacu kepada malaikat-malaikatnya, ya. Ketika dia berfirman, betul yang Pak bilang bahwa itu pemberitahuan. Kita lihat di Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Apakah ketiga pribadi Allah ini turun gitu? Padahal Tritunggal selalu gini Pak, yang Kejadian 11, Bapak baca dulu pada waktu penciptaan keturunan Adam. Tunggu, Kejadian 5, tunggu dulu. Nah, saya maksudnya sebentar.